salah satu pencaksilat aliran Cimande ini sudah mendapatkan WBTB ya, pengakuan. Dan kita juga udah tahu bahwa di tanggal 12 bulan 12 2019 kita sudah tahu bahwa pencaksilat tradisi diakui dunia. Juara. Di antara tiga itu dibungkus, dikemas oleh 14 butir talek. Yang pertama Cimande kata orang tua itu bahasanya cai iman anu hade atau ciri manusia anu hade. Ya. Nah, yang kedua gitu kan, di Cimande ini ada apa sih sampai bisa mancanegara dikenal ya gitu. Udah jelas kalau untuk Jawa Barat mah ya udah buruanana lah gitu kan, halamanana gitu kan. Cuman yang dikenal di Cimande ini ada tiga. Kita harus hafal. Yang pertama Cimande dikenal dengan pencaksilatnya. Yang kedua Cimande dikenal dengan pengobatan tradisional patah tulangnya. Yang ketiga Cimande dikenal dengan balur pencaknya atau minyak Cimandenya. Pada hari ini tuh acara nyamenkeun barudak ya, bahasa keren nama festival. Festival itu kan pesta jadinya. Pesta ngaranna pesta mah kudu meriah, kudu rame gitu kan. Ya, alhamdulillah pada hari ini teh pembukaan hari yang pertama festival pencaksilat aliran Cimande, dan insya Allah juga nanti ada saresehannya ya gitu, ada kesenian yang lain. Total perguruan itu ada 10 semuanya. Dari 10 partisipasi perguruan itu ada 8 perguruan dan 2 sekolahan. Dan dari semua perguruan yang ada 10 itu alhamdulillah mengisi semua kategori-kategori yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan dari 10 perguruan yang sudah berpartisipasi itu ada hampir 200 peserta yang ikut untuk mengisi kategori itu. Dari usia dininya, pradini, usia remaja dan pra-remajanya. Ada Simatan Tragedenitis, ada Pancawarna, terus ada Saung Penca, ada Putra Saung, ada Gerak Rasa, ada BC-BC, Bala Cinta Budaya Cimande ya. Terus ada juga yang dari sekolah ya gitu kan. Terus ada juga kita mengundang yang dari luar, dari Jakarta gitu. Insya Allah pokoknya ini kita masih dengan 10 lingkung seni aja baru tingkat ya, baru selingkungan 2 desa ya, baru 2 desa kita sudah bisa ngumpulkan. Kalau kita nih dihitung-hitung dari 1 lingkung seni kita ambil kecilnya aja ya, ada 50 aja ya, 10
kita masih siap, generasi kita untuk menjaga budaya, berarti harapan kita budaya kita tidak akan hilang. Balai Pencak Cimande. Satu, harus taat dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Dua, jangan melawan kepada ibu dan bapak serta atua karo atau orang yang lebih tua. Tiga, jangan melawan kepada guru dan ratu, pemerintah. Empat, jangan judi dan mencuri. Lima, jangan ria, takabur dan sombong. Enam, jangan berbuat zina. Tujuh, jangan bohong dan licik. Delapan, jangan mabuk-mabukan dan menghisap madat. Sembilan, jangan jahil menganiaya sesama makhluk Allah. Sepuluh, jangan memetik tanpa izin, mengambil tanpa meminta. 11, jangan suka iri hati dan dengki. 12, jangan suka tidak membayar hutang. 13, harus sopan santun, rendah hati, ramah tamah, dan saling menghargai sesama manusia. 14, berguru pencaci mande, bukan untuk kegagahan, kesombongan dan ugal-ugalan, tetapi untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Nah, setelah menerima talek ini, mau yang belajar silat, mau belajar ngurut gitu kan, atau baru ya ini tuh udah sah untuk mempelajari, mengamalkan, mensiarkan ilmu tradisi budaya yang ada di Cimande. Karena disinilah tujuan kami itu bukan untuk mencari juara, tapi diberikan kepada anak-anak itu adalah ayo kalian harus bisa agar tradisi budaya warisan leluhur kita ini, apalagi kita udah tahu bahwa pencaksilat Aliran Cimande adalah pencaksilat yang tertua di Jawa Barat, sangat kewajiban sekali bagi kita generasinya untuk melestarikan tradisi ini gitu. Jadi baru pertama kali ini satu kebanggaan dan satu kehormatan buat kami, khususnya keluarga besar pencaksilat Aliran Cimande yang diberikan kepercayaan untuk mengadakan festival ini itu. Ada di sini tradisi Cimande ini kan berbeda ya dengan yang lain, dengan aliran yang lain. Cimande ini sebelum kita melangkah kepada tradisi dan budaya yang lainnya, di Cimande yang pertama gerak dasarnya aja duduk. Itu yang berbeda dengan aliran yang lain. Yang kedua ya, Cimande ini jadi menggambarkan tadi ada gerakan dengan bambu ya. Sebenarnya itu jurus pepedangan gitu kan. Nah, karena kita kembali dulu kepada Cikabakanya Cimande atau aliran Cimande ini, lahir pencaksilat aliran Cimande ini di awal abad ke-17. Nah, berarti kalau di awal abad ke-17 masa-masanya kita lagi dijajah ya, gitu. Nah, orang tua kita dulu tidak sekolah tapi cerdas. Berarti budaya itu udah ada, cuman bagaimana mensiasatinya agar tidak dilarang atau tidak dibubarkan oleh penjajah tadi. Kalau tadi salah satu tradisi ada adu bincurang ya, itu sebenarnya yang tidak dipunyai oleh aliran yang lain. Adu bincurang ini biasanya kegiatannya itu
dilakukan ya atau dilaksanakan adanya pertikahan, adanya misalkan hitanan ya. Nah, nanti misalkan yang hajatan itu mengundang gendang pencak ya. Nah, itu dengan sendirinya kita nggak usah memberikan undangan, dengan sendirinya dia itu akan terpelet dengan suara trompet ya. Dia itu akan terundang dengan suara gendang dan dia itu akan kumpul dengan suara kempul. Disitulah ya. Nah, disitulah dari kanan kiri gitu kan atau kulon wetan kidul kaler dia akan datang ke satu tempat yang dituju. Nah, di situ dia akan menguji keberaniannya, nyalinya, ya tadi batasannya sebutnya juga adu bincurang. Jadi batasannya lutut ke sini. Ya, gitu. Tulang kering. Makanya di situ Cimande ini tidak lepas dengan yang dikenal pengobatan tradisional patah tulang. Ya. Nah, jadi tradisinya dari situ. Karena apa? Karena sering terjadi begitu adu bincurang sampai patah. Nah, gitu kan. Malah dari tadi kan usia 4 tahun 5 tahun kalau ada gendang pencak langsung turun, nggak usah disuruh lagi, gitu kan. Kalau di hajatan ya. Untuk mengirimkan doa kepada leluhur kita, kepada kesusahan kita semua. Ya Jadi pada prinsipnya sebetulnya kami dari Kementerian Kebudayaan dan saya Retno dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat merupakan perwakilan dari Kementerian Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk pengelolaan warisan budaya Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan pencaksilat memiliki ekosistem yang luar biasa di sini. Terlihat bagaimana generasi muda semuanya bisa mulai mengenal, kemudian berlatih. Kemudian saya lihat juga di sini dari peserta-peserta pertandingan kemarin yang luar biasa. Jadi kita memang melalui berbagai lembaga, instansi, kemudian non formalnya terutama memastikan bahwa ekosistem pencaksilat di Indonesia khususnya di Jawa Barat bisa terjamin melalui perpanjangan tangan kami, ujung tombak kami, sanggar-sanggar maupun saung-saung pencak seperti saung pencak di sini, saung pencak Cimande yang membantu kami menjaga, melestarikan dan memastikan keberlanjutan dari pencaksilat khususnya untuk daerah Cimande. Mastakana usapan Waka pamih jeung bertahan. Inung mah ti penting juga. eta syarat yakin sebab moal nempel Papagahan budak urang. Aja. hirup abdi bakal kasasa Mulai Apura dosa lu jadi anak urang ya. Sudah Cimande, namakan Cimande Alam. Mana pancasila Cimande dan kalau wisata budaya. Nah itu sempat tuh jadi aja kan wisata pamali orang di kampung atau di The different thing is, I think here more like Indonesian culture. They try to gather more often. Also like now I'm in a like kind of festival in Cimande, and
I saw like tons of children who participated, and also the parents. Not only parents, but yeah, very big family also joined in the festival, the event. That's the difference. Salah satu ritual yang kami miliki di Desa Cimande yaitu Ngabumbang. Banyak hal yang sebenarnya bisa diungkap dari Ngabumbang. Bahwa pertama, Ngabumbang itu adalah salah satu kegiatan religi yang sudah berlangsung mungkin berabad-abad. Secara harfiahnya Ngabumbang itu adalah melek semalaman. Jadi selama periode Ngabumbang itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, karena selalu kegiatan Ngabumbang itu bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bedanya di kami, Ngabumbang itu adalah kegiatan yang berlangsung hampir selama 2 minggu penuh. Kami di keturunan Cimande, di Kasepuhan Cimande ini, kami melaksanakan berbagai ritual. Sejak awal bulan Rabiul Awal itu kami melaksanakan biasanya puasa sunnah gitu ya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, pokoknya angka ganjil lah yang dilakukan. Jadi kalau dulu itu versi Ngabumbang, kalau versi yang saya dulu, semalam 14 itu kita nggak tidur, keliling-keliling, jarah, terus kita mandi, ngerendam mandi. Ya, itu sih tergantung yang mau gitu, nggak semua, nggak diwajibkan juga. Tapi kalau misalnya itu sih biasanya yang punya tujuan. Puncaknya dari kegiatan Ngabumbang itu memang karena pembersihan diri ya, dari filosofi pembersihan diri itu adalah mandi di Sungai Cimande. Jadi Cimande itu nama sungai sebenarnya. Mandi di Sungai Cimande, dan itu dilaksanakan di akhir tanggal 14 Maulid. Biasanya pagi-pagi setelah jam 12 malam, biasanya mereka berbondong-bondong, tamu ya, namun dibawa sama tuan rumahnya, berbondong-bondong untuk mandi di Sungai Cimande. Itu dilaksanakan malam hari sampai pagi, sampai subuh. Jadi bergantian, kadang mereka bikin spot-spot sendiri buat mandi kayak gitu. Nah itu jadi di sana kita pisah yang perempuan, yang laki-laki bisa ya. Itu udah kita tempatkan tempat-tempatnya seperti itu. Tapi dilaksanakan di malam hari. Tidak ada yang dilaksanakan di siang hari. Jadi itu adalah puncaknya, puncak pembersihan diri yang dilakukan saat Ngabumbang. Orang beda-beda yang datang, ya kita tidak bisa memilah apakah mereka datang misalnya untuk berziarah atau mereka datang hanya untuk belanja atau apa. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, ya pergerakan ekonomi seperti itu. Dampak untuk masyarakatnya, mereka sangat antusias sekali karena mereka yang di lingkungan sini, khususnya yang ada di dekat-dekat sini, mereka bisa berjualan mungkin ya gitu kan, buat penambah penghasilan mereka gitu kan. Walaupun yang tadinya mereka istilahnya tidak berjualan, bisa berjualan ngedadak gitu. Kalau misalkan untuk acaranya sendiri itu kan bisa untuk mengenalkan budaya seni ya, sama mungkin ciri khas desa Cimande kan. Tapi kalau misalkan untuk pedagang khususnya, ya itu kan jadi acara keramaian, mengundang banyak orang. Jadi ada kesempatan untuk berjualan, mencari nafkah. Jadi untuk penyelenggaranya juga, jadi emang menyediakan untuk buat pedagang gitu ya. Dampak malah bersyukur, jadi saya punya penghasilan dari anak-anak gitu ya, yang jajan, jadi lebih meningkat ekonomi gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi kan yang jualan kaki lima juga bisa berjualan. Berhubung kan di sini
banyak orang-orang ya. Jadi bisa berjualan secara bisa apa sih namanya? mendapat pendapatan ya gitu. Nah, kemudian kalau dampak sosial dan ekonominya ya sejak dulu memang sudah ada gitu ya. Dampak terutama dampak ekonominya deh. Dampak ekonominya itu misalnya dari 1,5 kilometer perjalanan yang harus ditempuh para peziarah itu di kiri kanannya itu pasti banyak pedagang. Dan itu tiap tahun pasti penuh. Salah satu yang membuat jalan macet, yang membuat perjalanan tersendat itu karena banyaknya pedagang di kiri kanan. Itu sudah terbiasa buat kami. Beragam barang yang dijual itu ada semuanya. Pakaian, mainan, kebutuhan, makanan, kuliner segala macam itu biasanya di acara kami ini tiap tahun itu pasti ada. Kita perjalanan hidup manusia itu lahir itu tidak ada yang langsung berdiri, tidak ada yang langsung kaya, tidak ada yang langsung pintar. Itu proses, ya, proses. Dan juga kita kembali lagi bahwa bumi itu adalah makhluk yang maha kuasa juga. Harus kita berikan syukuran juga kepada bumi yang menghampar untuk yang diinjak oleh kita, yang dimiliki oleh kita. Yeah, like because like any Buddha also facing to the kind of in danger, yeah. Because like less people take it seriously. Then yeah, I really hope that Silat, also same as Japanese martial arts, can develop well, like better, and more people can join and to like preserve the beautiful culture in the world. Nah ini, jadi makanya kami selaku pelestari tradisi pencaksilataan Cimande ini, budaya Cimande ini, jadi masih punya harapan ke depan ini masih banyak generasi. Yang pasti kita di Cimande salah satu yang menjadi tugas berat kami adalah sekarang untuk menjaga dan melestarikan ya. Makanya kami punya tagline, punya slogan Ngamumule Cimande. Ngamumule itu kan menjaga, melestarikan. Itu lebih berat buat kami. Kami merasa bahwa pengembangan itu mungkin menjadi tugas yang lain gitu, tugas yang terakhir lah kayak gitu. Tapi menjaga dan melestarikan ini yang salah satu yang tidak gampang untuk dilakukan. Kita berhadapan dengan budaya luar yang datang ke kita, atau misalnya dengan tren misalnya penggunaan gadget segala macam yang sangat sulit untuk dilawan sebenarnya. Makanya kita mengimbangi bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana kita menjaga tradisi budaya, ya. Karena sekarang ini berat tantangannya. Tantangan yang paling berat adalah kemajuan teknologi. Harapannya ya mudah-mudahan bisa ada penerusnya gitu ya, ada generasi penerusnya terus di sini, terus jangan sampai pada budaya pencaksilat ini. Makanya buat kami di Cimande, kami lebih bangga ketika melihat anak-anak kecil berlatih pencaksilat. Itu merupakan jawaban bahwa regenerasi kami berjalan.